Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di jam 8 malam hari ini. Lewat 8 menit sih. Hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022. Kita ketemu lagi dalam segmen Minang Kreatif. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang kita hadirkan di malam hari ini. Sebelum itu kamu bisa dengerin siaran kita di malam hari ini sahabat budaya di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Ya. Nah, buat kamu sahabat budaya yang juga lagi banyak kuota, kamu bisa nonton juga live streaming kita. Kita lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Nah, kamu bisa ngikutin perbincangan kita di malam hari ini di YouTube ataupun di radio ya. Untuk kamu yang baru balik beraktivitas di siang tadi, udah malam sekarang, mungkin baru sampai rumah juga karena rumahnya jauh mungkin ya. Mau menuju istirahatnya boleh deh simak juga obrolan kita. Atau yang lagi di jalan juga bisa nih sahabat budaya, atau yang baru mau berangkat ya. Gitu ya. Coba deh kita sapa dulu di ujung telepon. Kita udah terhubung sama Bang Raihan Al-Ghifari. Halo, selamat malam Bang Raihan, Bang Al-Ghifari. Aku manggilnya siapa nih? Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Bang Al-Ghifari? Aku manggilnya Bang Al-Ghifari apa Bang Raihan? Bang Raihan aja, biar enak kan? Oh, Bang Raihan ya. Iya, Bang. Oke, tapi ada yang manggil Algi nggak? Ada sih, teman-teman manggil sebagian. Oke, tapi akrabnya dipanggil Raihan ya? Iya. Oke, Bang Raihan lagi di mana Bang Raihan? Ini posisi lagi barusan sampai di rumah. Baru sampai Batu Sangkar. Di rumah? Iya. Di Batu Sangkar? Uh-huh. Wow, Batu Sangkar itu terkenal dengan pemandangannya yang bagus ya? Iya, kayak di Desa Terindah. Iya, betul. Di Pariangan ya? Pariangan. Kalau Bang Raihan sendiri di Batu Sangkarnya di daerah mana? Kalau saya dari Pagaruyung. Oke, di Istana Pagaruyung terus? Di samping rumah Bogor. Bang Raihan nggak? Gimana, Bang? Di samping Istana Pagaruyung rumahnya Bang Raihan ya? Enggak ya? Enggak. beberapa jarak lah dari situ ya, itu rumahnya Bang Raihan ya. Tapi masih dekat di kawasan Istana Pagaruyung. Iya, Istana Pagaruyung. Tadi dari mana nih? Katanya tadi lagi ada kegiatan. Ini ada hubungannya dengan bikin konten juga, Bang Raihan? Tadi itu barusan dari Padang jadi. Oh, dari Padang. Iya. Oh, dalam rangka apa tuh? Itu ada kayak job lah. Waduh, ngejob ya. Apa job wedding? Bukan. Enggak, tadi dipanggil interview buat kerja di content creator di Christian Hakim. Oke. Iya. Siap di salah satu apa ya? Kalau toko kue atau toko apa tuh biasanya? Lebih tepatnya tuh kayak teman bermain ya. Iya, teman bermain. Jadi kedepannya konten-konten media sosialnya dari wahana bermain tersebut ini Bang Raihan yang bikin ya? Mungkin kalau bisa. Kalau lolos interview. Kalau lolos seleksi. Oke. Tadi ada berapa orang Bang Raihan? Lumayan banyak kali ya? Tadi lumayan banyak juga yang ikut. Tapi gimana perasaannya? Pede nggak setelah interview? Kalau setelah interview pede, tapi itulah nunggu keputusan dari perusahaan.
Mudah-mudahan diterima deh ya, Bang Raihan ya. Hmm. Tapi kan sekarang udah berkecimpung banget nih di industri kreatif, bikin konten ya untuk di media sosial ataupun ya di media sosial dong ya. Kalau mau bikin konten sekarang mau di media sosial ya, Bang Raihan ya. Iya, media sosial. Tapi jauh sebelum itu, Bang Raihan sendiri dulu awalnya apakah emang udah bikin video atau berawal dari kesukaan Bang Raihan terhadap dunia seni secara umum aja nih dulu? Dulu dari SMA mulai. SMA waktu itu kelas 3 SMA. Pas subuh-subuh ujian akhir. Jadi pas lagi ujian bawa kamera gitu nggak? Enggak. Itu pas mau ujian akhir, maunya beli kamera untuk buat kegiatan atau foto gitu kan yang berdampak positif lah gitu kan. Oke, tapi nggak positif kayaknya sama hasil ujiannya nanti ya. Iya. Emang kenapa, maksudnya itu tindakan yang nggak logis gitu kan ya, di saat orang lain mau sibuk belajar karena mau ujian akhir, Bang Raihan justru sibuknya mau beli kamera. Emang apa dampaknya sama ujian atau ada hubungannya sama ujian mungkin waktu itu? Waktu itu sama ujian nggak ada hubungan, cuman mencari ketenangan atau refresh dulu kan sebelum Stop nanti pelajarannya nggak masuk ya. Iya. Jadi dulu tuh sarana refreshing beli kamera. Iya. Oke. Beli kameranya kamera apa dulu, Bang Raihan? Dulunya berawal dari DSLR yang harga cuma 5 jutaan. Bukan cuman dong, itu tuh udah mahal loh, Bang Raihan. Iya. Tapi itu udah udah memadai untuk bikin video atau dulu cuman sekedar foto aja? Dulu udah memadai di video, buat foto, gara-gara event-event lomba foto udah lumayan lah. Oke, tapi niat awalnya emang mau bikin video apa cuman foto aja nih dulu beli kamera yang 5 jutaan itu? Itu dulunya tuh cuman buat foto aja kan, buat teman-teman yang ya sering pergi foto pacu Jawi kan, jadi iri dan penasaran kan gimana ya kalau nyoba foto. Oke, jadi dulu tuh referensinya atau inspirasinya dari teman-teman yang udah duluan mungkin ya, teman-temannya Bang Raihan ya. Karena ada event Pacu Jawi itu di Batu Sangkar juga ya? Iya. Oke, event Pacu Jawi biasanya fotonya sinematik tuh ya. Iya, kayak gitu banyak momennya. Dulu tuh ngeliat teman kenapa bisa bikin foto kayak gini dan akhirnya Bang Raihan terinspirasi juga. Ini tahun berapa tuh? Kalau itu tahun 2018 udah mulai. 2018 ya? Iya, masih baru. Lama dong. Belum. 2018 berarti kelas 3 SMA? Iya, kelas 3 SMA. Oke, terus udah tuh akhirnya beli kamera, datang ke event Pacu Jawinya? Iya, datang dan ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol kan gimana nih fotonya kalau kayak gini, gimana nih. Ngobrol sama siapa? Kameranya. Iya, sama teman-teman. Sama teman-teman yang udah sering juga motoin event Pacu Jawi ya? Iya. Oke, terus akhirnya Bang Raihan coba nih. Sebelumnya udah punya basic belum sih kalau Bang Raihan sendiri dalam fotografi? Kalau sebelumnya cuman itu tutorial otodidak, kayak lihat ditengok di YouTube gimana cara nyeting segala macam kan. Nyeting kamera ya? Iya, nyeting kamera. Oke, terus cara pengambilan angle-nya udah belajar juga? Udah. Waktu itu udah diajarin sama teman-teman. Oke, akhirnya nyoba ngambil foto sendiri. Iya. Itu event pertama yang Bang Raihan datangi dan foto atau sebelumnya udah pernah juga? Itu mungkin yang pertama yang bawa kamera. Oke. Ini eventnya waktu itu udah selesai ujian belum sih, Bang Raihan? Itu eventnya sebelum ujian. Sebelum ujian ya, jadi emang benar-benar refreshing dulu ya? Iya. Oke, waktu itu perginya sendiri apa rame-rame juga? Pergi sendiri, ntar jumpa teman-teman di lokasi aja. Oh, di lokasi. Nah, terus gimana? Aku penasaran sama hasilnya. Waktu itu motoin. Waktu itu gimana? Waktu itu cuma ngeliatin orang lagi balapan tuh, ambil momennya pas menggigit ekor sapi. Iya betul. Iya.
itu mencari angel kan. Mm-mm. Cari malaikat, Enggak. Angel. Cari sudutnya Penampilan. gitu ya, yang bagus di Iya. mana gitu. Udah deh tuh, selesai diambil fotonya. Nah pas ngelihat hasilnya gimana, Bang Rehan? Awalnya tuh masih lihat foto teman-teman banyak yang bagus, canggung kan. Mm-mm. Tapi coba lagi dan ikut event lomba foto yang terkait kan. Dari situlah mulai ngaku. Oke, jadi ini fotonya nanti dilombakan ya? Iya, Oke. ada dilombakan. Waktu itu yang pertama didatangi dan event pertama itu fotonya gimana? Udah sesuai ekspektasinya Bang Rehan hasilnya atau gimana waktu itu? Kalau waktu itu udah Udah sesuai lumayan ya? dengan udah lumayan lah, udah di kategori syaratnya kan. Kategori apa? Syarat-syaratnya? Iya, Emang gimana syaratnya kalau foto event-event kayak gitu, Bang Rehan? kalau itu kan lebih ke ngejar momen sama fotonya tuh ada makna. Oke. Ada ceritanya gitu ya? Ada ceritanya tuh kan, bisa dikaji, enak lah orang lihatnya, ada penyampaian maksud dalam visual gambar. Oke, dan untuk orang yang baru pertama kali, walaupun udah belajar juga dan otodidak juga lewat tutorial-tutorial di internet dan pas Iya. mempraktekkan hasilnya, ya lumayan lah gitu ya, Bang Rehan ya waktu itu ya. Iya lumayan lah. Oke, apa foto yang mana yang waktu itu yang menurut Bang Rehan nih paling bagus hasilnya? Momen yang kayak apa? Yang pas lagi pebalapnya menggigit ekor sapinya atau yang mana waktu itu? Itu pasti ngambil momen dari samping lah, nggak dari depan, tapi itu menonjolkan orang jokinya itu menggigit ekor sapi kan, jadi cuman fokus ke itu pembalapnya. Oke, tapi dapat momen ya, nggak blur waktu itu ya, karena cepat banget itu kan. Iya, dapat momennya satu. Satu tapi. Iya. Tapi lumayan ya, yang satu itu jadi motivasi untuk nanti bisa jadi lebih baik lagi ya. Iya. Iya betul. Tapi waktu itu yang hasil foto-foto itu udah diikutkan dalam perlombaan atau disimpan buat koleksi pribadi aja waktu itu, Bang Rehan? Waktu itu udah ikut lomba di Bukit Tinggi. Waktu itu eventnya ada kampus UNP kalau nggak salah ngadain. Berarti setelah event Pacu Jawinya ini ya, ada event perlombaan foto gitu ya? Iya, untuk lomba foto tingkat pelajar, anak sekolah lah gitu kan. Oke, terus fotonya diikutkan dalam perlombaan? Iya, waktu itu diikutkan. Gimana? Terus fotonya tuh jarang nggak, tapi dapat apresiasi dan ya sertifikat. Nah, itu aja. Oke, waktu itu ngirim berapa foto Bang Rehan? Bolehnya berapa? Kalau bolehnya tuh 3 buah foto. Tapi Bang Rehan ngirim? Cuma ngirim Satu yang joki menggigit ekor sapi itu? Iya. Yang angle-nya dari samping ya? Oke, soalnya kalau dari depan ditabrak sama sapinya nanti. Iya, jauh. Jauh juga ya? Iya, jauh juga momennya. Iya betul. Itu ngambilnya dari mana waktu itu? Dari kursi penonton dari stadionnya? Itu ada stadionnya nggak sih? Aku belum pernah deh datang ke Pacu Jawi. Itu kayak ada stadion. Tribunnya kali ya? Tribunnya ada kali. tribunnya kayak dipasang di samping arena. Oke, berarti di kursi penonton lah gitu ya? Oke, tapi foto yang diikutkan walaupun nggak juara waktu itu dapat apresiasi dari jurinya. Iya. Oke, itu jadi inspirasi juga kali ya? Jadi motivasi tambahan lagi nih buat Bang Rehan. Iya, jadi motivasi untuk lebih berkarya lagi kan. Iya, siap. Nah setelah itu apa? Ujian akhir tetap jalan dong? Iya, ujian akhir tetap jalan. Gimana hasil ujiannya setelah refreshing lewat event Pacu Jawi? Kalau nilai alhamdulillah tuh bisa untuk syarat masuk kuliah. Syarat masuk kuliah bisa ya? Iya. Oke, jadi buat kamu nih sahabat budaya yang mau
lolos masuk kuliah dan nilainya bagus, sebelum ujian akhir nonton event Pacu Jawi dan foto. Terus maksudnya refreshingnya berhasil lah gitu ya, nggak gagal-gagal banget lah gitu ya. Ah, Oke, tapi akhirnya Bang Rehan melanjutkan pendidikan ke tingkat kuliah. iya, sekarang pendidikan menempuh strata 1 jurusan televisi dan film di ISI Padang Panjang. Wow, jurusan perfilman. Iya, perfilman. Jadi nanti tamat dari sana jadi chef ya, kalau nggak salah. Nggak dong, bikin film gitu maksudnya, jadi filmmaker ya. Ah, amin. Jadi apa kayak gitu, jadi filmmaker, jadi sutradara. Wes, keren deh tuh nanti Bang Raihan ya. Sekarang semester berapa nih Bang Raihan? Sekarang udah jalan semester 6. Semester 6 ya, udah mau menuju akhir nih kayaknya. Iya, udah. Oke, tapi setelah itu tadi, setelah event Pacu Jawi itu kan ujian akhir. Nah, tamat SMA apa nih? Karena tadi udah event Pacu Jawi, terus Bang Rehan mulai bikin konten apa lagi setelah itu? Setelah itu mau merintis di dunia videografi kan, awalnya mau coba-coba buat video sinematik kayak mana kan. Oke, mulai beralih ke videografi ya, yang tadi cuma foto aja, sekarang lebih ke video. Oke, inspirasinya dari mana waktu itu Bang Rehan? Kenapa akhirnya beralih dari fotografi menjadi lebih ke videografi? Inspirasinya itu pengaruh sosmed ya, Instagram tuh. Iya betul, karena sosial media kita lihat banyak banget tuh ya video-video sinematik yang akhirnya membuat kita juga jadi tergerak gitu ya Bang Rehan ya. Iya, tergerak. Kayaknya foto kalau cuman diam aja gitu kurang gitu ya. Iya, cari pom. Oke, terus akhirnya mulai deh tuh Bang Rehan belajar bikin video. Iya, belajar buat video. Dulu tuh pertama kali bikin video, apa dulu yang dilakuin? Nonton tutorialnya dulu, cara ngeditnya nanti gimana? Atau ngumpulin bahan dulu? Ambil video aja bebas, random, nanti ngeditnya sekalian belajar aja. Kalau pertama itu tengok-tengok referensi kan di Instagram, di YouTube, dan gimana cara ngambilnya kan. Itu ngumpulin footage. Oke. Terus diambil gambar-gambar pemandangan atau wisata, terus edit dan dicoba-coba dari sana. Oke, ini kameranya masih yang sama dengan kamera yang dipakai buat event tadi, yang 5 jutaan? Iya, masih sama. Masih sama ya? Sampai sekarang mungkin masih sama juga atau udah ganti? Sekarang itu lebih banyak pakai kamera di tim produksi, tim PH. Oke. Udah ada fasilitas. Siap. Jadi peralatannya, equipmentnya juga jadi lebih banyak ya sekarang ya, Bang Rehan ya? Iya, lumayan. Karena ada hubungannya juga dengan perkuliahannya. Gimana kuliah film nggak ada kameranya kan? Iya. Terus waktu itu apa nih video pertama yang Bang Rehan bikin? Masih inget nggak? Kalau video pertama itu cuman apa ya? Kayak ada event di daerah tempat tinggal, terus dibuat itu aja kayak untuk story kan, kebutuhan untuk story Instagram. Iya, story Instagram, WA, cuman itu aja. Oke, jadi ngambilnya portrait dong dulu dong. Iya, dulu potret kalau buat Instagram. Berarti niat sekali ya bikin story ya, sampai ada kamera DSLR bikinin video. Diedit lagi. Orang mah kalau bikin story selfie aja udah selesai gitu kan ya. Iya, sekarang iya. Tambahin filter udah, tapi Bang Rehan nggak bisa kayak gitu. Enggak. Berarti termasuk yang apa nih, idealis dalam bermedia sosial ya, nggak mau yang kayak kelihatan terlalu simpel nih kayaknya, enggak gitu, harus ada effortnya gitu ya. Iya, lebih menciptakan kan. Menciptakan, berkreasi di situ ya, Bang Rehan ya. Iya. Oke, dari awal apakah emang udah kayak gitu, atau dulu sempat juga bikin story fotoin sepatu udah diposting gitu?
Pernah? Nggak, emang lah dari awal udah buat pakai kamera kan, terus udah diedit dari situ Oh, lah. oke. Kenapa ada pemikiran kayak gitu? Kenapa nggak Bang Rehan jadi orang yang biasa-biasa aja, yang ngepost story nggak perlu ada usaha gitu. Kadang cuman curhat aja di story udah gitu kan. Dulu tuh inspirasinya Bang Rehan di mana? Itu lihat-lihat videografi konten-konten kreator yang terkenal pas hari itu kan. Iya iya. Untuk itu mulai mencontoh gimana sih bisa kayak orang-orang tersebut. Oke, karena pengen juga ya, kayaknya keren Iya. aja gitu ya. Mm-mm. Oke, Bang Rehan punya akun Instagram dari tahun berapa? Itu dari SMA dari 2015 sudah. 2015 sudah ya. Berarti dari awal udah kayak gitu juga konten di story atau di feed-nya. Iya, dari awal udah. Bagian banyak yang udah dihapus. Karena merasa hasilnya kalau dilihat sekarang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu Bervariasi. bervariasi. Iya. Mm-mm. Iya ya, betul-betul. Tapi itu kan bagian dari sejarah Bang Rehan. Iya, Iya. sejarah buat arsip. Jadi nggak dihapus ya, diarsipin aja ya, di archive Iya. ya. Iya. Sama aku kalau dilihat archive feed-nya, waduh lumayan banyak deh tuh. Lebih banyak daripada foto yang ditampilkan di feed. Di feed kadang cuma 9, di archive-nya ada 40, 50 gitu. Bang Rehan juga kayak gitu ya, karena dulu belum nemu referensinya ya bermain media sosial. Iya. Dia bebas-bebas aja gitu ya. Mm-mm. Tapi setelah ketemu, ada referensinya, ada inspirasi baru, dan berkembang juga video-video sinematografinya lebih meningkat lagi. Iya. Akhirnya Bang Rehan juga mulai belajar dari situ ya. Mm-mm. Emang siapa influencer yang di follow di Instagram dulu yang jadi referensinya juga mungkin? Itu awal-awal udah ngikutin kayak Artodi Pro, Siapa tuh? konten kreator juga di Jawa. Oke. Dia bikin video sinematik juga ya? Iya, gitu ada video sinematik dan tutorial gimana sih cara buatnya, editnya gimana. Siapa namanya? Artodi Pro. Arto di Pro. Iya, di Instagram ada. Oke, yang penyanyi. Bukan Enggak. ya, itu Ardito Bukan. ya. Oke, dia juga bikin video sinematik, terus juga beberapa konten kreator lainnya yang juga mungkin Bang Rehan follow gitu ya. Iya. Oke, berarti apa nih? Orang-orang yang kita follow di media sosial itu turut mempengaruhi kita kali ya dalam bermain media sosial. Akan jadi kayak gitu juga kita ya, secara nggak langsung ya. Iya. Bisa jadi. Mungkin kalau dilihat followingnya Bang Rehan isinya apa? Konten kreator semua kali ya, yang bikin video sinematografi semua, atau nggak jauh dari situ deh? Kebanyakan iya kayak orang konten kreator, filmmaker di barat. Oke, berarti yang luar negeri juga di follow? Iya, buat referensi kan. Iya. Semakin banyak yang kita lihat, jadi semakin nambah ilmunya, jadi bervariasi aja nanti ya, jadi nggak bosan juga gitu ya, Bang Rehan ya. Iya, itu waktu di SMA kalau saya salah video di Instagram saya pernah di komen sama orang barat kan. Oh iya. Iya. Konten kreator juga. Lebih ke musisi kan. Musisi apa? Akunnya udah centang biru juga tuh. Adam Levine nggak? Siapa ya namanya? Di Instagram masih ada komennya kan. Oh, masih ada ya, udah centang biru, dan akhirnya mungkin nyampe di explore dia ya, karena emang kayak lebih tertarik ya. Betul. Waktu itu yang mana? Konten Bang Rehan yang mana yang dia komen? Itu ada video tentang Kota Batu Sangkar sebelum COVID misalnya. Oke, apa isi di dalam videonya kayak apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan kayak inilah Kota Batu Sangkar sebelum COVID, dampaknya
setelah COVID lah. Oke, jadi before after-nya gitu ya, perubahannya sebelum COVID dan setelah COVID ya. Emang gimana Bang Rehan? Keramaiannya mungkin beda gitu ya? Iya, keramaiannya beda kan, objek wisata udah nggak ada lagi orang datang. Siap. Berarti Bang Rehan ngumpulin footage-nya dari sebelum pandemi dong? Iya. Terus nggak dibikin, terus sekarang ada pandemi dan kelihatan banget perubahannya ngambil footage setelah pandemi lagi. Iya. Atau dulu Bang Rehan udah tahu meramal masa depan ini bakal ada pandemi nih, jadi ambil dulu momennya sekarang, nanti setelah pandemi ngambil lagi, gitu nggak? Iya. Suka ngumpulin footage juga kan, diarsip. Kalau ada waktu ntar diedit, di-post. Iya, betul. Jadi kayak gitu ya, jadi kumpulin aja dulu, nanti mau jadi apa dilihat aja nanti, dan akhirnya ketemu ya momennya sama Bang Rehan. Perubahannya kelihatan banget tuh dari yang sebelum pandemi sama setelah pandemi ya. Berarti ada transisinya gitu Bang Rehan? Iya, ada transisinya itu, perubahan. Oke. Itu belajar dari mana tuh Bang Rehan bikin transisi kayak gitu? Semua kalau tentang editing belajar otodidak ya. Di YouTube, lebih banyak di YouTube kan, tutorial. Oke, berarti siapapun yang mau belajar tentang editing video, fotografi dan juga videografi yang lebih banyak lagi, sebenarnya bisa aja ya Bang Rehan ya? Iya, bisa. Asal mau ya enggak? Soal di media sosial juga banyak kan. Kalau kita bisa menggali kan, banyak potensi yang berdampak positif lah bagi kita dan masyarakat sekitar. Oke, banyak dampak positifnya juga bisa diambil. Salah satunya mungkin Bang Rehan yang sekarang bisa dibilang ini ya, mendatangkan dampak positif, bisa bikin konten dan mendatangkan pendapatan juga mungkin ya bagi Bang Rehan ya. Iya, udah, alhamdulillah. Dan nanti kita akan ngobrolin ke arah situ, jadiin kontennya sebagai sebuah hal yang komersial gitu ya, sahabat budaya. Tapi nanti akan kita bahas setelah lagu-lagu berikut ini. Kita break dulu ya Bang Rehan ya. Iya. Oke, siap kalau gitu Bang Rehan dan juga sahabat budaya, tetap bersama kita dulu di Minang Kreatif di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih di Minang Kreatif di malam hari ini, sahabat budaya, dan masih ngobrol-ngobrol sama Bang Raihan Al-Ghifari. Halo Bang Raihan. Halo. Halo. Iya, kirain udah cabut banget ya. Iya. Tadi mulai ngobrolin soal gimana akhirnya konten-konten Bang Raihan mendatangkan efek positif gitu ya, entah itu semakin giat berkarya ataupun secara finansial mulai menghasilkan. Nah tadi kan katanya mulai ikut tuh event-event lomba. Dulu tuh event lombanya event lomba foto atau video sih Bang Raihan? Kalau awal-awal dulu itu mulai dari lomba foto. Yang Pacu Jawi itu ya? Iya. Oke, setelah itu ada event lagi yang foto? Setelah itu enggak lagi. Udah pas di kuliah tuh lebih fokus ke lomba-lomba festival film. Lomba apa, Bang Rehan? Festival film. Vertical film. Festival. Oh, festival. Iya. Oke, berarti udah bikin film juga berarti ya, Bang Rehan ya? Udah. Oke, berarti ini formatnya nggak bisa dibilang foto lagi, tapi udah video lah ya formatnya ya? Iya. Oke, itu apa dulu yang diikutkan festival? Filmnya Bang Rehan yang mana waktu itu? Ini film pertama berarti ya? Waktu itu film pertama itu ngangkat dokumenter tentang di Kota Batu Sangkar. Oke. Ada Apanya yang diangkat? Itu kejadian bencana alam di Galodo Pastialawe, Sungai Tarap. Oke, jadi ada sebuah bencana yang terjadi kapan nih Bang Rehan? Itu udah lama, tahun 2008 atau 2010. Oke, jadi udah lama juga. Kenapa akhirnya itu dijadiin film sama Bang Rehan? Ada cerita menariknya? Karena di situ ada cerita menarik dan ada mitosnya juga kan. Oke. Di kejadian tersebut. Oke, jadi menceritakan gimana suasananya waktu itu kali ya, atau gimana Bang Rehan? Menceritakan gimana suasana pasti itu dan kejadian yang didampak. Oke, jadi apa nih videonya dalam bentuk apa nih, nanti ada adegan-adegannya juga atau sisa-sisa dari bencana alam tersebut yang akhirnya kemudian direkam atau gimana Bang Rehan? Di isian video itu kejadiannya yang dialami oleh salah satu tokoh masyarakat di daerah sana dan mencoba memvisualisasikannya dalam bentuk fiksi, lebih ke fiksi lah. Oke, jadi apa nih? Ada syutingnya juga berarti? Iya, ada syutingnya juga. Oke, direka ulang atau gimana ya cara ngereka ulang bencana itu gimana ceritanya? Waktu itu gimana proses syutingnya, Bang Rehan? Proses syutingnya itu memakan seminggu waktu itu. Dan saya mencari tokoh dan narasumber yang tahu dengan kejadian tersebut dan mengalaminya. Oke, jadi dulu sebagai korban lah dia gitu ya? Iya. Oke, dulu tuh yang diwawancara berarti masyarakat di sana, bapak-bapak kali gitu ya? Iya, bapak-bapak. Oke. Terus yang digambarkan secara fiksi itu, yang bagian mananya, Bang Rehan? Itu yang bapak-bapak itu pagi-pagi hari dia lagi jalan ke jembatan dan menengok air kan, gimana pas waktu itu air naik dan menggambarkan tanda-tandanya lah ya gitu ya. Iya, tanda-tandanya. Oke, terus pas Galodonya sendiri pakai efek CGI apa gimana? Kalau di Galodo itu memakai oli kan, rekaman HP pas zaman dulu. Oke. Jadi pas kejadian ada yang merekam, nah itu yang ditampilkan lagi gitu ya? Iya.
Oke, dan adegannya tadi sebatas tanda-tanda yang dialami oleh bapak-bapak itu ya, ketika sebelum Iya. kejadian ya. Air Mm-mm. naik gitu ya, terus apa mungkin cuaca mendung kali-kali gitu ya. Iya, suka mendung pagi hari. Oke, kejadiannya pagi hari waktu itu ya. Iya, jam jam 8 lah. Pas orang-orang mau berangkat kerja, sekolah. Iya betul. Oke, durasinya berapa lama waktu itu Bang Rehan filmnya jadinya? Durasinya sekitar 10 menit pas itu. Dan diikuti event juga di UNP di project jurusan pengingkaran jauh di UNP. Oke, dijadiin sebagai apa waktu itu? Lomba video kreatif pas itu. Oke, dijadiin sebagai salah satu kontestan dalam video lomba kreatif ya. Menang nggak, Iya. Bang Rehan? Iya, pas waktu itu juara 1. Wow, juara 1 ya. Ini film pertamanya Bang Rehan. Bang Rehan waktu itu sebagai apanya? Waktu itu Sutradaranya kah? sebagai sutradara dan editor dalam film dokumenter tersebut. Oke, berarti ini Bang Rehan sendiri apa bareng teman-teman waktu itu? Pas itu rame bareng teman-teman. Satu angkatan? Enggak, beda-beda. Ada anak sekolah kan yang hobi-hobi buat video diajak gitu kan. Tapi Bang Rehan yang menginisiasi, yang mengajak ya? Iya. Oke, karena Bang Rehan udah mulai belajar tentang perfilman juga di perkuliahan dan akhirnya tertarik. Itu jadi film pertama dan dilombakan dan langsung juara 1 ya. Wow. Iya. Keren sih itu. Akhirnya setelah itu semakin banyak bikin konten ya, akhirnya Bang Rehan ya. Iya, setelah itu bikin banyak. Nah, mulai ada pihak-pihak luar yang tertarik untuk memakai jasa Bang Rehan bikin konten, bikin video buat brand mereka misalnya. Itu mulai dari kapan Bang Rehan? Itu kalau pihak-pihak luar yang tertarik di tahun 2021 udah banyak yang ngajak collab project. Salah satunya di akhir tahun kemarin ada 2 atau 3 Arab. Apa tuh? Yang pertama tuh film dokumenter Kukire di Mentawai dalam program FBK Kemdikbud. Wow, ini berarti yang punya program adalah Kemendikbud ya? Iya. Oke, Bang Rehan kenapa bisa diajak? Kebetulan teman di kampus ngajuin proposal dan difasilitasi pas waktu itu dalam menggarap proyek tersebut. Dan dipanggil jadi editor di filmnya dia. Di mana, Bang Rehan? Pas waktu itu dipanggil jadi editor di dalam film dokumenter Kira tersebut. Oke, tapi Bang Rehan ikut ke si Kirenya? Waktu itu enggak. Dempet jadwal sama di dekat rumah tuh ada lintas alam jelajah Nagari Pagaruyung pas itu. Kebetulan ikut juga kan jadi penelitian. Oke, banyak project ya Bang Rehan, wajar sahabat budaya. Tapi kan sayang Bang Rehan jalan-jalan ke Mentawai, mungkin bisa nanti ya lain waktu ya. Iya, lain waktu. Oke, dan itu salah satu hal yang menarik juga ya kalau menggeluti dunia videografi, akan ada kemungkinan kita mengunjungi tempat-tempat yang bagus gitu ya pemandangannya ya, untuk kepentingan ngambil footage, bisa dimanfaatin untuk jalan-jalan juga sekalian ya Bang Rehan ya. Iya. Dan akhirnya mulai dari situ orang-orang jadi lebih tahu sama karya-karyanya Bang Rehan, dan akhirnya terus berdampak positif bagi Bang Rehan. Nggak salah juga sih dulu ya tertarik dengan dunia pengambilan gambar, videografi dan fotografi. Awalnya cuma buat refreshing, tapi ternyata sekarang jadi jurusan perkuliahan malahan ya. Iya. Mudah-mudahan nanti film-filmnya akan ada lagi nih Bang Rehan yang bisa dinikmati karyanya sama masyarakat. Waktu itu masih film dokumenter, mungkin nanti lebih ke genre-genre lain ya Bang Rehan ya. Iya. Tapi selesaiin dulu kuliah dulu kali ya, atau sekarang udah mulai bikin film juga? Kalau di kuliah
ada juga tugas buat film kan, buat film fiksi. Itu ntar dibuat untuk tugas akhir nih biasanya. Oke. Marihan udah mulai bikin tugas akhir belum? Oh, sekarang belum, masih jauh. Masih jauh ya. Lagi lah. Masih apa? Masih jauh buat TA. Oke. Biasanya TA atau tugas akhir anak film itu ditampilkan gitu ya, ditunjukin gitu, bisa disaksikan bareng-bareng gitu nggak sih Bang Rehan? Iya, nanti dibuat kayak penayangan atau roadshow ke daerah-daerah atau ada pihak yang minta buat penayangan di daerahnya, bisa juga tuh. Oke, siap. Dan itu biasanya banyak ya, karena untuk satu angkatan bisa berapa film gitu ya, misalnya ada 10 tim. Itu pakai tim nggak sih biasanya Bang Rehan atau per orangan? Itu biasanya per tim. Kalau garap satu orang TA, ntar teman-teman bantuin. Iya betul. Jadi di akhir semester nih selalu tuh ya bisa nonton film bareng-bareng, paling nggak di kampusnya gitu ya, di teater kampusnya nonton bareng-bareng gitu ya. Iya. Kalau di kampusnya itu masyarakat yang umum boleh lihat nggak sih? Atau kalau di kampus bisa, kalau pas penayangan soal kan dibagi juga jadwal penayangan di sosmed. Iya. Kalau diisi Padang Panjang sendiri ada teaternya juga ya yang bisa dikunjungin gitu ya, Bang Rehan? Iya, ada. Oke deh, siap. Nah sekarang kalau mau ngelihat karya-karyanya Bang Rehan yang bentuknya video sinematik, atau mungkin YouTube-nya udah ada Bang Rehan? Kalau YouTube udah ada, tapi cuma jarang juga buat ngepost kan. Isinya baru beberapa aja kali ya, lebih banyak di Instagram ya? Beberapa, lebih banyak kegiatan di project-project kan. Jadi cuma garap konten project gitu. Jadi untuk konten YouTube selingnya lah, kalau ada waktu dibuat di post. Oke, sementara di Instagramnya Bang Rehan aja dulu bisa kamu follow di mana Bang Rehan? IG-nya Algifari .01 Algifari ALGHIFARI ya Bang Rehan ya. Oke, itu dia. Kamu follow aja di sana sahabat budaya. Nanti kita tunggu deh karya-karya dari Bang Rehan setelah kuliahnya selesai. Ya, Bang Rehan, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga bagi anak-anak muda di Sumatera Barat untuk mulai menggeluti bidang apapun yang mereka sukai ya, Bang Rehan ya. Iya. Jangan nanggung-nanggung itu kalau dari Bang Rehan ya. Terima kasih Bang Rehan. Selamat melanjutkan aktivitasnya ataupun mau istirahat di malam hari ini ya. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dia sahabat budaya obrolan kita sama Bang Rehan di malam hari ini ya. Dan untuk kamu yang juga mungkin mau berbuat sesuatu apapun itu ya, mulai melakukan aja dulu, mulai aja semuanya dulu sahabat budaya, nanti kamu evaluasi dan bikin yang lebih baik lagi gitu deh sahabat budaya. Nantikan bidang kreatif edisi berikutnya setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap bersama kita di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.